Guys, banyak nih di kolom komentar minta gue untuk bahas analisa soal gudang garam dengan kode saham GGRM. Yuk kita mulai aja. Nah, berdasarkan laporan keuangan terbaru yang sudah dirilis oleh PT Gudang Garam, dari laporan yang gue dapet nih, total aset mereka mengalami penurunan dari 92,4 triliun rupiah menjadi 85,5 triliun rupiah. Gimana nih? Turun loh. Apakah ini tanda bahwa perusahaan sedang menghadapi tantangan? Atau mungkin ada strategi baru yang sedang mereka jalankan? Kalau kita lihat lebih dalam, aset lancar mereka juga turun dari 54,1 triliun rupiah menjadi 47,9 triliun rupiah. Mungkin mereka lebih fokus pada efisiensi pengelolaan aset. Dan yang menarik, total liabilitas mereka juga menurun dari 31,5 triliun rupiah menjadi 29,6 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa mereka berhasil mengurangi utang. Keren juga ya. Tapi kayaknya ini belum cukup membuat investor tenang. Menurut lo gimana? Coba tolong komen ya. Nah, berikutnya, kita bahas soal pendapatan. Income mereka turun dari 81,7 triliun menjadi 73,9 triliun. Ini bisa jadi sinyal bahwa permintaan pasar memang sedang menurun. Meskipun begitu, mereka tetap mendapatkan laba kotor yang menunjukkan angka yang positif, meskipun penurunannya sih menurut gue cukup dalam ya. Nah, mereka tuh berhasil menjaga laba bersih di angka 992 miliar rupiah. Dan ini turun lumayan banyak ya, yang sebelumnya itu 4,4 triliun rupiah. Meskipun mereka berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang kian berubah. Kalau lu punya pendapat tentang ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu apa yang lo pikirkan tentang masa depan PT Gudang Garam ini. Lanjut ke arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi mereka meningkat dari 8,8 triliun rupiah menjadi 10,9 triliun rupiah. Artinya, mereka masih bisa menghasilkan uang dari operasi bisnisnya. Tapi arus kas dari aktivitas investasi negatif, yang menunjukkan bahwa mereka berinvestasi lebih banyak daripada yang diterima. Mungkin ini bisa jadi strategi jangka panjang mereka. So, kesimpulannya apa? PT Gudang Garam Tbk ini masih memiliki potensi yang oke, meskipun ada beberapa tantangan. Mereka berhasil mengurangi hutang dan peningkatan arus kas dari operasional. Namun, penurunan pendapatan dan laba bersih perlu dicermati lebih lanjut. Kalau lo suka dengan analisa ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys. Dengan begitu, lo bisa terus update dengan informasi sekaligus juga mendukung channel gua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisa teknikal. Kita semua sepakat lah, kalau secara teknikal, GGRM ini udah downtrend akut ya, udah cukup lama. Namun gue nemuin yang menarik sih, kalau kita naik ke time frame monthly. Nah, lihat secara historikal yang panjang sekali dari tahun 2005. Ini bisa dikatakan, ini ada area demand zone. Gue tarik panjang, sampai ke sekarang, sampai yang terkini. Nah, terlihat jelas ya, bahwa dulu di tahun 2005 ini ada area yang menjadi resisten, kemudian terjadi peristiwa breakout yaitu terjadi di November 2009, dan sekarang sedang memasuki fase uji support di area yang sama, di kotak biru ini. Kalau menurut gua, kalau entry sekarang cukup kecil risikonya. Coba kalau gue bikin semacam trading plan-nya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika misalkan lo entry di sekarang Rp13.000, stop loss-nya ada di 10.500 dan target kurang lebih di Rp20.000. Ini merupakan jenis trading yang swing, jangka panjang menggunakan time frame monthly. Dan ini merupakan risk reward rasionya menarik, 1:2,8. Dan tentu saja ini disclaimer on ya guys. Keputusan trading, keputusan investasi ada di tangan kalian masing-masing. Selalu gunakan money management dengan bijaksana dan disiplin dalam trading plan yang sudah dibuat. Thank you guys for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga investasi kalian selalu menguntungkan.